Sujiwo Tejo, Effendi Ghazali, Titi Anggraini, JJ Rizal, Maman Suherman, Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu spesial yang sudah dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia karena ia ini adalah nahkoda demokrasi ini jelang Pilpres 2024. Langsung saja kita akan panggilkan Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari. Lebih meriah lagi dong semangatnya, yeay. Pak Hasyim, apa kabar? Ini menarik sekali ya Pak Hasyim. Pak Hasyim tinggal menghitung hari Pilpres 2024, kemudian mencoba untuk mendekati Bapak begitu untuk kemudian ya berpihak ke kubu-kubu tertentu seperti itu. Alhamdulillah nggak ada ya. Masa Pak? Kalau yang ngajak diskusi banyak, tapi yang menentukan sikap kan kita sendiri. Nggak perlu diintervensi atau diarahkan dan segala macam. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung saja mengulik-ngulik sosok Pak Hasyim Asyari. Nah, kali ini kita akan benar-benar menggali lebih dalam lagi bagaimana seorang Hasyim Asyari menghadapi isu-isu yang akhir-akhir ini juga sering menyeret KPU dan juga khususnya netralitas KPU ya. Nanti akan ada 9 box, di dalamnya akan ada tema-tema dan kita akan buka satu persatu. Nah, kita mulai box yang pertama, Bapak pilih nomor berapa? Paling banyak lah angka 9. Angka 9 dulu, baik. Kita buka box nomor 9. Netral. Bicara soal netralitas KPU, Pak, ini menjadi pertanyaan umum ya. Setelah banyak sekali dinamika yang nanti akan bisa diulas oleh para panelis. Sejauh mana nih KPU memastikan dan meyakinkan masyarakat akan netral sampai dengan nanti perhelatan Pilpres selesai dilaksanakan? Jadi saya pribadi ya, ketika fit and proper test di DPR, salah satu komitmen saya adalah menjaga netralitas dan imparsialitas ya. Imparsialitas ini kira-kira menjaga apa ya, kesetaraan perlakuan lah. Nah, seringkali imparsialitas itu dimaknai dengan menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu. Tapi saya waktu itu memaknai bahwa imparsialitas itu menjaga kedekatan yang sama. Walaupun secara fisik jaraknya 1 meter, tapi ketika dibunyikan dengan kata-kata menjaga jarak yang sama, itu kesannya ada jarak. Tapi saya ingin memaknai bahwa yang kita jaga adalah kedekatan yang sama. Kenapa penting kedekatan yang sama? Karena prinsipnya KPU ini lembaga layanan. Melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Dengan menjaga kedekatan dengan semua peserta pemilu, kita bisa mudah berkomunikasi, semua informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu bisa kita sampaikan dengan dengan mudah karena kita ada kedekatan dengan semua pihak.
Ngomong-ngomong soal kedekatan Tapi ya. Pak Hasim agak menghina pepatah dari Melayu kalau gitu. Kalau bisa dekat sama tanpa bingung. Kenapa Mbah Tejo? Kan kesana gunung, kesini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Kesana bingung, kesini bingung, dua-duanya si jantung hati. Pak ketipung suara. Itu ada. Gak mungkin kita bisa dekat ke semua orang tanpa kita bingung, Mas Hasim. Saya nggak pernah merasa bingung dan saya komunikasi dengan siapa saja peserta pemilu juga dalam perasaan yang saya hadapi dan saya alami ya merasa santai-santai saja, tidak ada hambatan. Artinya Kira-kira begitu. Ketua KPU juga nggak bisa disetir-setir siapapun, walaupun mungkin dekat dengan siapapun, begitu ya? Gitu Iya. poinnya. Oke, silakan. Guru saya dulu waktu kuliah mengatakan kalau melihat kedekatan orang-orang di lembaga-lembaga yang menentukan kekuasaan ini, lihatnya nggak boleh sekarang, visioner, lihatnya nanti. Apakah Abanda, ketua KPU kita, itu nanti sepakat bahwa seyogyanya ketua KPU itu ada jeda waktu, misalnya 5 tahun, baru masuk istana, baru masuk partai politik, baru jadi menteri, dan sekitar-sekitar itu. Saya nggak tahu ya kalau komisaris mungkin bolehlah, masa kita halangi orang jadi komisaris. Saya senang melihat orang lain bahagia. Kalau Mbak Titi mungkin beda. Cuma maksud saya yang 3 ini nih, masuk istana, jadi menteri, atau masuk partai politik. Saya sepakat dengan cara pandang itu. Karena Maaf loh begini, kalau menyulitkan masa depan ini. saya secara pribadi ini kan tidak bisa bekerja atas nama pribadi saya. Saya bekerja kan atas nama lembaga. Iya. Yang katakanlah secara komitmen lembaga itu kan harus berintegritas, harus imparsial, harus netral dan segala macam. Ini harus saya jaga. Karena representasi lembaga itu kan pada orang-orang ya, termasuk saya sebagai ketua KPU. Pernah mendengar juga bahwa Bapak dicap orangnya Jokowi seperti yang disampaikan Mbah Tejo? Karena mungkin di antara yang lain-lain, Mbak Titi sebagai teman yang mengamati KPU pasti paham betul lah. Orang jadi anggota KPU sampai 2 periode kayaknya jarang-jarang ya. Periode kemarin ada Mas Arief Budiman dengan saya. Kalau Mas Arief Budiman kan sudah full 1 periode lalu masuk 2 periode. Nah saya kemarin kan menggantikan almarhum sahabat saya Mas Husni Kamil Manik. Di periode 2012-2017 itu efektif saya 7 bulan. Baru dilantik 29 Agustus 2016, 23 September 2016 sudah mulai pendaftaran seleksi untuk periode 2017. Jadi saya full di situ. Dan kemudian mendaftar lagi, diterima lagi. Maka dengan begitu kan kesimpulannya pasti, oh ini dekat sama Pak Jokowi sebagai orang yang membentuk tim seleksi. Oh ini dekat dengan partai-partai yang ada di Senayan. Karena yang meloloskan 7 orang adalah partai-partai yang ada di Senayan. Objektifnya kan begitu. Iya, Objektif. tapi saya mau lanjut nih Oke. Mbak tanya. Kalau tadi kan nanti bukan orang Jokowi ya Mas Hasyim ya. Tapi Ray Rangkuti itu suka bilang KPU itu petugas Komisi 2 katanya. Contohnya ya soal keterwakilan perempuan susah 30% setiap dapil karena Komisi 2 nggak setuju. Revisi pencalonan soal mantan terpidana tidak dilakukan sampai hari ini walaupun sudah ada putusan MK karena Komisi 2 nggak setuju. Sebenarnya Komisi 2 yang penyelenggara pemilu apa KPU-nya nih Mas? Kalau kita baca-baca kenapa muncul rumusan norma seperti ini, karena undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan Presiden. Sehingga ketika KPU sebagai pelaksana undang-undang mau membuat norma di dalam peraturan KPU itu setidak-tidaknya terkonfirmasi oleh para pembentuk undang-undang. Nah situasinya kan begitu. Sehingga ketika kita tanpa menempuh itu pun pernah kita coba. Di periode yang lalu juga pernah, periode ini juga pernah. Langsung membuat sendiri, kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi pengundangan ya ditolak. Karena dianggap unprosedural, harus mengikuti prosedur ke sana dulu, konsultasi ke DPR dulu. Dan begitu dibawa ke DPR, itu kan cara pandangnya adalah cara pandang ini mereka para pembentuk undang-undang. Sehingga ketika kita mengkonfirmasi rumusannya menjadi begini, dan ternyata mereka yang benar yang begini. Ini kan kebenaran politik yang ada di situ, tidak selalu kemudian katakanlah kebenaran akademik atau kebenaran hukum. Nah situasi yang dihadapi KPU itu sehingga sangat mungkin kalau ada teman seperti Ray Rangkuti itu membuat penilaian bahwa KPU periode ini katakanlah Mbak Titi ya fokusnya kok lebih tunduk kepada atau Komisi 2 karena ya situasi yang dihadapi selalu demikian. Dan faktanya tidak begitu Pak? Kalau faktanya enggak. Oke, baik. Pemanasan cukup dulu untuk box netral. Sebelum kita ke Kang Maman, kita buka box nomor 2 selanjutnya. Pilih nomor berapa? Di atasnya 9 ya, 6.
Nah, 6. Memang menghindari 1, 2, 3 ya kan Pak Hasim. sesuai dengan apa yang kita 2024. Oh. Langsung saja Kang Maman, silakan. Nah, bicara 2024, menjelang 14 Februari saja KPU Pulau Aru babak belur. 5 komisionernya ditahan semua. Akankah pemilu kita nanti sempurna atau bahkan di Aru tidak ada suara? Peristiwa di Kepulauan Aru itu, mohon maaf ya, sebetulnya sudah bisa kita prediksi sejak awal, Kang Maman. Mengapa? Pada waktu itu ada pilkada situasi COVID. Ya. Seingat saya nih Kang Maman, konsolidasi tentang apa yang diperlukan, jumlahnya berapa oleh KPU pusat, tapi nanti yang klik untuk pengadaan kan masing-masing KPU daerah karena anggarannya memang APBD. Rupa-rupanya ketika konsolidasi dilakukan KPU pusat belum selesai, KPU Aru sudah mengadakan terlebih dahulu. Angkanya mungkin sekitar 2 miliar. 2,8 M. Ya, itu yang kemudian sejak saat itu sudah kita tegur, ini kok bisa, tapi kan sudah terlanjur membuat komitmen dengan apa? Penyedia. Oke, pertimbangan jadi itu. Ya, tapi yang kedua tuh soal Terus yang- simulasi yang soal ya. Kenapa simula- calonnya cuma 2? Nah, Soal sering sekali misalnya Pak Idam tuh bilang human error gitu ya. Mesti kan Mas Hasim ini kan bisnisnya KPU ya, 5 tahun sekali tuh pasti ada pemilu. Ya. Kok bisa gitu simulasi hanya 2 paslon? Di internal tuh gimana ya saling Jadi- cek di antara sesama Jadi begini, komisioner? Tapi gini ya, kita tidak ingin membahas isu per Detail. isu karena akan Iya. sangat panjang. Tapi secara umum kontrol dari KPU itu Pak. sedikit aja ya soal ini ya. Ini kan simulasi juga ada kaitannya dengan pematangan simulasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi pertimbangannya, kalau mau dibikin calon persis seperti calon presiden wakil presiden yang ada sekarang ini ada 3, itu akan memudahkan membangun Sirekap. Tapi yang namanya simulasi itu kan pasti hasilnya ada yang menang, ada yang kalah. Dikesankan KPU mendesain, sudah ada yang menang, sudah ada yang kalah di bagian awal. Maka untuk menghindari itu, kita mengajukan pilihan 2 atau 4. Artinya 2 calon atau 4 calon. Dan rupa-rupanya kemudian yang secara teknis memudahkan, itu yang 2 calon. Putra Pak Jokowi itu ikut terlibat pemilu. Oh, ini kayak pertanyaan debat. Jangan. Enggak, boleh. Dipersembahkan oleh Kita lanjut dulu ya ke box selanjutnya, Pak Hashim Asyari. Nomor berapa Pak? 8. Nomor 8. Sorry. Nomor 4. Nomor 4. Baik, Bagi kita dua, bagi buka. 8 bagi 2, 4. Play or pass, Pak? Bapak pilih play or pass? Lewat. Lewat ya, pass. Baik, selanjutnya kalau gitu nomor berapa yang dipilih? Nomor berapa, Pak? Waduh. Enggak, Harus sebut Pancasila, akhirnya. Mas. Harus sebut, Pak. Pancasila. Sudah takdir nomornya dari 1 sampai 9 Ya, nggak soalnya. apa-apa. Saya belain nanti. Ya. Nomor 2 boleh. Oh, Nomor 2, kita buka box ini nomor kebetulan 2. loh, ini kebetulan. Money politics. Wow. Oke, Ini juga kebetulan. Nanti loh ini. kebetulan. Kenapa Kang Maman tadi buka money politics langsung, nah gitu. Bukan. Angka 2 saya sambung dengan Ege tadi. Iya. Dan Mbak Titi. Kenapa di simulasi cuma ada 2 gambar? Apakah ini sinyal semesta bahwa akan ada 2 putaran? Silakan Pak. Kalau ini prinsipnya ya, saya kira Mbak Titi, kita yang sama-sama belajar soal ini paham bahwa salah satu karakter pemilu demokratis adalah predictable procedure but unpredictable result. Aturannya ada kepastian, tapi hasil nggak bisa diprediksi. Oke. Jadi kalau saya ditanya, ini 1 putaran atau 2 putaran? Saya nggak bisa menentukan sekarang. Karena yang punya hak untuk menentukan perolehan suara itu kan setelah kita tahu rakyat mengekspresikan pilihannya. Maksudnya gimana? Bisa 1 putaran gimana? Atau mungkin Kang Ege silakan Nah, untuk kalau saya mau menjelaskan. nanya ini saya mau nanya nih, karena tadi sudah disampaikan 1 atau 2 putaran, ya kan? Sementara teman-teman kita, saya dengar dari luar itu ya, ada teman saya Mehmet dan kawan-kawan itu, misalnya mengatakan bahwa kalau 1 putaran, jangan ketawa-ketawa ini serius, itu bisa hemat banyak uang negara. Kalau nggak salah 22 triliun. Ini loh money kan, maksudnya money. Ya, Itu kan agak, menurut saya ini KPU juga harusnya menyatakan sesuatu ini terhadap pajakan gini. Karena apa? Ini kan seakan-akan mengatakan
Ayo kita mengarah ke sana, kalau enggak negara rugi. Padahal kan tadi Pak Ketua KPU sudah mengatakan, ini intinya menegakkan demokrasi loh ini. Jangan Bukan dijadikan pada uang. persoalan menghemat berapa. Dan itu kan uang kita, Bang. Dan itu uang kami-kami, ya kan? Dan kebetulan sekarang uangnya diberikan cukup lah gitu ya Iya. kepada KPU yang sekarang. Gimana Iya. pendapat Pak Ketua KPU? Jadi karena unpredictable, nggak bisa Iya. diprediksi Iya. sebagai Nggak penyelenggara. terhadap seruan tadi. Dulu lah ya, Tanggapan saya mulai Bapak. dari sini dulu. Iya. Sebagai penyelenggara pemilu karena nggak bisa memprediksi apakah 1 putaran, apakah 2 putaran, kan sangat mungkin terjadi 2 putaran. Iya. Maka juga harus merencanakan pembiayaan kalau terjadi 2 putaran. Iya. Dan itu sudah dilakukan sejak KPU penyelenggara pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini. Jadi menjadi satu kewajaran sebagai penyelenggara yang nggak bisa memprediksi apakah 1 putaran atau 2 putaran, harus disiapkan perencanaan plus anggarannya untuk 2 putaran. Kalau Wong Effendi ikut pemilu biayanya 1 triliun, 100 juta, Ya. itu pasti berusaha keras. Ya. Kalau 1 triliun lebih berusaha keras lagi. Betul. 100 triliun lebih mati-matian lagi Iya. untuk menang. Kalau 2 putaran, Ini biayanya lebih dari itu. oh lebih menderita kalau 2 putaran. Bukan biayanya rasa malu. Oh. Sudah dikorbankan. Undang-undang ditera, ini ditera. Merasa malu itu nggak ada nilainya. Tera maksudnya? Berarti harus Sudah menang. dicat, sudah Teratur maksudnya terabas. Diterabas. Teratur maksudnya Iya. terabas. Berarti harus menang. Nah, aku cuma mau dengar Pak Ketua KPU ini menanggapi isu soal kan kalau 1 putaran lebih hemat ongkos. Demokrasi itu ada ongkosnya. Ya, jadi emang kita perlu ongkosin. Yang penting demokrasinya tegak. Loh kalau ongkosnya rasa malu, itu harus menang. Loh kalau aku loh sebagai 3G tipe, bener nggak sih? Gitu loh. Kalau itu bukan komentar Enggak dulu. bukan komentar ketua KPU, iya. komentar ketua tim sukses. Silakan Bang Iwan. Untung saya nggak milih ketua KPU. Untung itu cuma bersahabat kan dengan Ketua KPU. Tapi terkait dengan tema ya Mas Hashim, ini kan soal money politics. Oke. Apa aja bisa dilakukan? Konon katanya suara kita kan di tangannya penyelenggara ya, yang ngitung yang ini. Ada nggak yang nawarin uang ke Mas Hashim? Nggak ada Mbak Titi. Masa sih Mas? Yakin, hak ya. Pernah nyoba nawarin uang? Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi pernah dengar nggak Mas? Bahwa Karena selama ini kalau ada orang caleg atau pimpinan partai atau siapapun ngomong, Mas, kalau di lapangan katanya ada tawar-menawar, ini saya bilang jangan percaya. Karena apa? Itu nggak akan mungkin dilakukan karena apa? Dilihat banyak orang. Kalau misalkan ya penghitungannya di TPS menang si A, kemudian nanti ketika di tingkat kabupaten geser jadi si B, itu pasti nanti akan dikomplain dan akan balik ke si A. Prakteknya sudah ada. Aku mau lanjut ke Mas Tejo tadi, Mbah Tejo itu. Mau jadi Soal malu, bukan soal malu itu. Kenapa Bang Jiji? Apa perasaan yang terlintas waktu putra Pak Jokowi itu ikut terlibat pemilu? Oh ini kayak pertanyaan debat. Jangan. Jangan. Enggak, boleh. Kalau saya begini Mas, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu kan ada 2 jenis ya. Pertama adalah sengketa pemilu, yang kedua adalah uji norma undang-undang. Nah yang terjadi ini kan uji norma undang-undang. Bahwa norma ini kemudian berubah atau tetap siapa yang memanfaatkan kan waktu itu kita juga nggak tahu ya. Tapi akan berbeda kalau sudah berkaitan dengan kasus-kasus konkret. Sengketa hasil pemilu ini kan kemudian pertanyaan utamanya ada orang mengklaim ini suara saya, bukan suara dia. Nah kemudian dari situ akan diperiksa dan MK akan menetapkan ini suaranya siapa. Kalau ini kan konkret kasusnya. Kalau yang ini uji norma, dalam pandangan kami KPU ini sebagai penyelenggara pemilu itu semata-mata sebagai pelaksana undang-undang. Oke, box nomor berapa silakan untuk Pak Hashim. Ini ketua KPU yang asli sebelah situ, maaf. Silakan Pak Hashim. Nomor 1. Nomor 1. Kita buka box nomor 1. Buka box 5. Kita buka box nomor 5. Box nomor 5. Bilik suara. Oke, gimana Mbak Tejo soal bilik suara ini? Yang berbau dengan Pertanyaan yang bilik tadi tapi suara. ada hubungannya dengan Hubungannya bilik dengan suara. bilik. Kalau saya nari Pak, kelihatan Pak. Oke ya. Saya ini tapi gerakan tuh kelihatan Pak. Tapi suara nggak kelihatan. Memang suara nggak kelihatan, tapi bisa didengar. Ya, tapi ini masalah penglihatan. Masalah kesaksian penglihatan.
Nah kalau yang bisa disaksikan saja jelas-jelas keberpihakannya, misalkan pengerahan ini, pengerahan itu kan bisa disaksikan kan. Artinya sudah nggak ada rasa malu. Apalagi yang nggak kelihatan. Itu. Dari tadi Mbah Tejo menggarisbawahi rasa malu. Ada apa rasa malu dengan seorang Susilo Tejo? Suara begitu sudah masuk ke bilik suara, nggak kelihatan. Yang kelihatan aja pengumpulan ini, aparatur ini, itu kan sudah nggak malu. Ini aku nggak nyebut pasangan bisa 1, 2, 3 terserah gitu loh. Tapi maksudku kalau itu saja sudah nggak malu, udah bisa dilakukan, apalagi yang nggak kelihatan. Tapi ya saya berbedanya. Apalagi yang nggak kelihatan. Saya mau apalaginya sama. Ya, sniper itu bisa ke ketua KPU. Jangan. Loh, sniper hati, sniper. Kan banyak. Enggak, tapi maksud saya kalau dalam komunikasi politik malah terbalik, ya kan? Apa saja itu kasat mata kelihatan. Pengerahan ini kelihatan, pengerahan itu kelihatan. Yang penting nggak ada suaranya. Itu bisa seperti itu, Pak. Yang penting nggak ada suaranya di televisi, itu justru nggak ada suaranya di media sosial, nggak ada suaranya di mana-mana. Itu aman, Ya. aman. dalam, Ya kan? Silakan Bang Jeje. dalam tradisi budaya orang Jawa itu yang Mas Tejo ngomong kenapa berulang-ulang tuh malu, bukan malu. Ya. Memang ada tradisi yang disebut ora elo itu. Ora elok. Nah, ora elo. Ora itu. elo. Ora Nah, pantes. ini Mas Tejo mau ngomong ini semua serba ngablak sebenarnya. Bersuara atau nggak bersuara, semua itu ngablak gitu. Sudah Jadi Bukan J. oh, bukan. Ngablak Yang tuh apa? dihadapi oleh Pak Hasim Ya. adalah suatu hal yang modalnya udah paling gede di dunia. Di atas nggak ada, yaitu rasa malu. Sudah dikorbankan. Beliau, sekarang ini temanku, berhadapan dengan itu. Bagaimana kemudian Pak Hasyim menampik segala tantangan yang tadi disampaikan oleh Mbah Tejo? Saya tidak. Dan tetap kokoh berdiri. Saya ada 2 hal ya. Mohon maaf ya, istilah yang sering digunakan itu pemilu ini ada aspek pasal, ada aspek pasar. Nah kalau aspek pasal dan itu dianggap katakanlah pelanggaran, ada saluran-saluran untuk katakanlah pengaduan atau komplain-komplain ya. Nah kalau soal pasar, mohon maaf, kalau saya pribadi ya, rakyat kita ini cerdas, bukan rakyat yang bodoh atau tidak tahu. Karena pengalaman begini, seperti yang di topik sebelumnya, kalau saya ngobrol dengan teman yang saya kenal atau naik taksi atau dengan orang yang saya nggak kenal, di pemilu-pemilu sebelumnya saya tanya, dapat amplop berapa mas? Untuk pemilu yang ini, misalkan DPR RI atau DPRD provinsi, dapat 4 mas. Gimana caranya dapat amplop? Nah, tim sukses kan tetangga sendiri, ngasih fotokopi KTP, saya dikasih amplop. Oke, pertanyaannya, di antara 4 orang yang ngasih amplop tadi itu, akhirnya mas milih siapa? Saya milih yang lain mas, karena saya sudah punya pilihan sendiri. Maksud saya apa? Kita nggak boleh meragukan kecerdasan masyarakat hanya karena giringan atau karena amplop atau karena money politik lalu kemudian mudah terpengaruh. Saya kira kita juga harus menghormati kecerdasan masyarakat dalam memilih. Baik. Pada data yang bocor dan nggak selesai, ketimbang kita pakai data sistem yang sudah dipakai di mana-mana di dunia. Misalnya. Dipersembahkan oleh Kita lanjut ke next box. Terima kasih untuk rekan-rekan audiens dan panelis yang sudah bertanya untuk box kali ini. Kita lanjut ke box nomor berapa selanjutnya? Kotak nomor 7. 7, kita buka 7. Quick count. Pak Hasyim, bicara soal quick count, kita akan kemudian yang paling ditunggu adalah bagian dari hasil penghitungan suara. Nah, banyak sekali kemudian kampanye-kampanye atau mungkin isu-isu yang mungkin meresahkan. Wah, ini bisa saja nih sudah ada di setting dari sisi teknologinya, di setting yang menang calon A, B atau C begitu. Rumor-rumor seperti ini tuh seperti apa, Pak? Apakah memang benar bahwa hasil penghitungan suara itu bisa disetting?
proses penghitungan suara pemilu, kemudian proses penghitungan hasil suara pemilu, kemudian rekapitulasinya sampai tingkat nasional, itu dilakukan secara manual di undang-undang kita, tidak dilakukan secara digital ya, atau menggunakan quick count dan segala macam. Dan jangka waktunya mulai dari penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi penetapan hasil pemilu nasional menurut undang-undang itu paling lambat 35 hari. Dan kalau dalam jadwal sekitar tanggal 20 Maret 2024 sudah ada penetapan hasil secara nasional. Dan nanti di pemilu 2024 kita menyiapkan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara, itu sebagai alat bantu untuk memudahkan publik bisa mengetahui apa hasil hitungan KPU. Kan ini beda dengan hitungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei, karena itu kan survei. Kalau ini kan real count, karena yang dihitung adalah hasil penghitungan dari TPS. Dan bisa lebih cepat, karena kan tadi durasinya maksimal 35 hari yang manual. Itu yang digunakan. Jadi sifatnya alat bantu untuk memudahkan publikasi saja. Mengapa ini penting? Supaya juga untuk mengontrol. Ketika proses-proses manual ini, mohon maaf ya, sering istilah yang di pasaran itu, apakah suaranya menguap apa enggak, geser apa enggak, itu bisa kita pantau, bisa kita tracking dari hasil plano yang diunggah di Sirekap. Karena itu kan bisa dibaca, bisa diakses siapapun, dan bisa di-download. Silahkan, Boleh. Bang Ege ini. Nah, quick count itu biasanya di negara-negara yang memang penghitungannya nggak quick ya. Karena itu dibutuhkan quick count. Kalau di negara-negara yang quick, ya sudah real count gitu ya. Nah, yang terjadi dengan kita kan, ini saya malah agak khawatir ketika misalnya, saya ngebayangin nih pas Pak Ketua KPU duduk di sana, di belakangnya ada tulisan gajah duduk gitu ya. Itu kan sebagai tokoh besar, tokoh nasional yang menentukan siapa kepemimpinan kita selanjutnya. Kemarin tiba-tiba ada data bocor misalnya ya. Lalu dijawabnya itu santai betul. Toh yang dipakai nanti adalah penghitungan manual misalnya. Kan tadi kita sepakat IT sama dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih aman. Karena itu, ini bukan quick count, rekapitulasi elektroniknya begitu, itu memperkuat dalam sebelum, kalau bisa dia sebelum 35 hari dong ya. Saya tuh agak bingung tuh yang suka demikian-demikian itu. Apalagi datanya sudah bocor gitu. Nah kalau dijawab, loh nanti kan penghitungan manual yang dipakai. Lah, saya kan ngebayangkan, ini kita mau ke IT gitu ya. Kalian belajar kan, kalau IT itu lebih cepat, lebih akurat, lebih aman gitu. Atau dari awal bilang nggak usah ada IT sama sekali, kita pakai manual dan kita percayai sepenuhnya gitu. Ketimbang kita tanggung-tanggung gitu. Bagaimana Pak Ketua menjelaskannya? Ini kan ikhtiar untuk mempercepat publikasi. Karena Kenapa nggak pakai blockchain sekalian misalnya? Ya kita ini kan soal kepercayaan publik ya. Soal penggunaan IT kan soal kepercayaan publik, bukan soal mampu atau tidak mampu. Tapi sepanjang saya ketahui problem di kita ini soal kepercayaan publik. Saya agak lancang satu pertanyaan lagi. Jadi publik lebih percaya pada data yang bocor dan nggak selesai ketimbang kita pakai data sistem yang sudah dipakai di mana-mana di dunia misalnya. Nah jadi pada dasarnya kalau soal penggunaan IT ini soal kepercayaan publik. Dan di undang-undang kita soal penghitungannya memang secara manual. Memang kesannya kemudian kalau dilakukan secara manual ngapain sih bikin ini? Ya kalau bikin manual yang tahu kan orang-orang tertentu. Saksi partai, orang caleg dan segala macam. Publik nggak akan tahu perkembangan suaranya bagaimana. Tapi kalau kita publikasikan ini, katakanlah partai nggak ngirim saksi saja bisa mendownload, bisa mendapatkan hasil penghitungan suara itu. Lalu sepenting apa sih sebenarnya debat? Kalau dia pasti akan memarahi saya. Debat itu adalah alat intelektual gitu kan ya. Oke, habiskan momen nanti Bang JJ. Sementara pasar kita rata-rata adalah orang yang hanya sekolah rata-rata 7 tahun di Indonesia sekian puluh %. Silakan Pak. Ada macam-macam metode kampanye. Salah satu metode kampanye adalah debat pasangan calon. Semata-mata kami menjalankan tugas itu saja. Bahwa soal efek ataupun kampanye yang di luar metode ini punya efek atau enggak kan yang akan tahu adalah masyarakat. Ngefek apa enggak? Maksud saya gini, debat ini dipusatkan di Jakarta misalnya. Kita udah tahu hasil riset debat-debat sebenarnya hanya mempengaruhi 1-2%. Kenapa nggak langsung misalnya debat itu di kampus, debat itu di masyarakat, tidak dipusatkan seperti itu supaya rakyat lebih tercerahkan? Kenapa KPU mengorganisirnya hanya di Jakarta? Pertimbangannya diantaranya begini, kalau harus ke daerah, ini kan ada risiko perjalanan, ada risiko kesehatan. Kalau ada apa-apa dengan pasangan calon, KPU juga yang disalahin nanti. Kalau di Jakarta itu daya jangkaunya lebih memudahkan.
di bagian awal kita pernah punya ide, nanti debat pertama kita taruh IKN. Tapi kemudian nggak jadi gara-gara Pak, waduh IKN jadi isu perdebatan antar pasangan calon. Kalau Bisa politis. kita kalau taruh sana nanti dianggap KPU mendesain ini mengarahkan ke siapa, akhirnya kita batalin. Saya Oke. tidak mau ada di sini. Oke, baik kalau Bang JJ. Ya kalau buat saya debat itu penting ya. Ya. Karena Pertanyaan gimana ya, juga kan bukan kita pernyataan. memilih pemimpin ya. Bangsa ini kan dibikin itu oleh minoritas kreatif ya. Artinya orang yang punya pikiran gitu. Punya imajinasi Punya tentang masa intelektualitas begitu. Jadi kalau dia ikut kontestasi sebuah bangsa yang diwariskan oleh dan dibikin oleh para pemikir, terus dia nggak bisa mikir, itu kan cilaka. Ini bola lambung saya suka. Karena saya berharap capresnya adalah juga pemikir. Nah, cuma persoalannya adalah dalam debat itu kita bisa melihat misalnya fungsi dari panelis. Oke, jadi Itu. yang menanyakan saya lagi nih. Bukan, fungsi dari panelis. Satu menurut Umpan saya lambung. panelisnya kriterianya. Apakah dia harus seorang akademisi? Apakah tidak ada kriteria intelektual Lain, publik ya. misalnya Kalau town begitu? hall meeting bisa Atau warga kota. orang-orang yang punya wawasan terhadap masalah-masalah yang esensial yang ingin ditanyakan. Misalnya lingkungan hidup, HAM gitu. Yang belum tentu seorang akademisi punya pengetahuan dan kedekatan terhadap isu itu sangat kuat begitu. Sejarawan sudah ada ya. Saya membayangkan debat capres yang terakhir itu, debat kelima atau debat ketiga antar capres, ada 3 capres, masing-masing di belakangnya mungkin cuma 30 lah ya. Kalau nggak di belakangnya ya di antara undangan, ada undangan juga mungkin 30 begitu. Hanya ada tepuk tangan di awal dan di akhir acara. Terima kasih KPU, sekarang lampunya sudah redup ya di antara para penonton dan undangan. Kemudian kalau ada iklan, mohon maaf pada stasiun televisi tetap ada iklan di awal dan di akhir saja. Toh bola bisa demikian, pertandingan sepak bola bisa demikian. Masa debat presiden kalah sama pertandingan bola? Jadi kita bisa menyaksikan iklan dulu, lalu dibuka oleh moderator ya, ketua KPU buka, kemudian 1 jam penuh 3 calon presiden ini berbicara, ditanya ataupun langsung debat. Kemudian nanti diakhiri ya, baru ada tepuk tangan. Jadi tepuk tangan hanya boleh di awal dan di akhir. Mereka saling bersanggahan. Dan kemudian panelis, termasuk tadi ya, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat, bukan hanya Harus bisa akademisi. bertanya langsung. Namun panelis ini diberi kesempatan bertanya langsung. Apa yang dikhawatirkan dari panelis? Sementara pertanyaan yang lebih tajam itu muncul dari para capres. Yang saling attacking. Jadi para panelis ini ketimbang kelihatan seperti mengundi undian Piala Dunia U17 itu yang dengan itu lebih baik mereka apakah cuma 6 atau kalaupun 12 diwakili oleh temannya, dia langsung bertanya kepada para calon. Jadi kita mudah-mudahan 1 jam itu betul-betul utuh menyaksikan 3 capres berdiri dan berdebat sampai habis, diawali tepuk tangan di awal dan di belakang. Jadi pembawa acaranya, moderatornya juga tidak habis napasnya untuk tenang ya gitu ya. Jadi kita benar-benar, dan stasiun televisi dapat itu. Betul nggak bahwa kalau pertandingan voli antar kampung gitu, kalau sesama kelompok Karang Taruna itu gampang Pak Azim. Yang menarik adalah, yang susah adalah kalau bertanding sama panitia. Nah mungkinkah pemilu 2024 ini sementara kontestan sebelumnya bertanding dengan panitia? Gitu aja lah pertanyaan gue. Kita kan sama-sama orang-orang beragama Pak. Ya. Tapi kenapa jadi memberhalakan kampus? Kampus sekarang udah jadi berhala. Ya. Universitas itu padahal universitas itu miniatur dari universe. Town hall itu kan publik. Orang yang hidup kayak aku, kayak orang hidup di universe, bukan di universitas yang model. Panelis dari orang yang hidup di dunia, bukan di kampus ya. Mungkin 3. Setuju. Cuman jangan saya orang sibuk. Saya sibuk banget. Baik, Gitu. terima kasih. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Dipersembahkan oleh Nah, sekarang pertanyaan Mbak Tejo tadi, 2024, ini gimana nih pertandingannya? Apakah benar di pertandingan dengan panitia
itu kan lebih sulit ya daripada pertandingan kayak bola antar kompetitor begitu. Ya memang panitia harus kokoh, Mbak. Kayak kita lihat liga-liga sepak bola di Inggris misalkan, di Prancis, di Jerman yang terkenal atau Spanyol yang sepak bolanya ketat-ketat itu. Penyelenggara harus kokoh. Kalau penyelenggara kokoh dan kemudian dianggap menjadi ikut berkompetisi, ini yang bahaya. Jadi penyelenggara itu kan harus katakanlah menyiapkan segala sesuatunya. Kalau mau ideal ya, aturan harus sudah selesai semua sebelum peluit ditiup memulai pertandingan. Kalau pemilu kita ini kan enggak. Pemilu udah jalan, tiba-tiba di tengah jalan aturannya diubah melalui putusan MK. Ini kan menjadi problem. Ibarat pemain sepak bola, ada orang sudah mengegulkan ke gawang, tapi sebelum mengegulkan dia sliding. Sliding ini menurut aturan yang lama itu sebetulnya enggak pelanggaran, dianggap gol. Tapi tiba-tiba muncul aturan baru bahwa yang kayak gini ini pelanggaran. Akhirnya menganulir gol. Oke, terakhir saya berikan kesempatan untuk Mbak Tuti untuk menyampaikan harapannya. Saya pengen tanya, bukan kalau capres-capresan suka nanya skor, saya juga mau nanya skor. Ini saya menilai kinerja sejauh ini KPU menyelenggarakan pemilu 2024 itu dari skala 1 sampai 10, mau kasih skor berapa? Itu nanti dulu Mas. Enggak, maksudnya sekarang dibanding yang sudah-sudah gitu. Yang sekarang aja lah gitu. Ya, yang sekarang aja, yang sekarang. Nanti tapi dia itu nggak fair pertanyaannya. Oh, nggak Masa apa-apa. orang disuruh menilai dirinya sendiri? Nggak apa-apa, karena Mas Hasyim kan punya komparasi dan ekspektasi. pernah Oke. ada Ya di pernah beberapa. dan pasti punya ekspektasi maunya kan 10. Tapi sejauh ini Mas Hasyim menilai perkembangan penyelenggaraan pemilu mau kasih skor berapa? Oke, Kalau- singkat saja. Kalau angkanya 1 sampai 10, saya memberi skor 7. Oh, salah 3. Bukan. Ada yang belum tercapai. Jadi kalau kemudian saya kasih sekarang ini 9 atau 10, KPU periode berikutnya lebih berat bebannya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Hasyim Asyari, yang terakhir, saya tahu tugas Bapak sebagai Ketua KPU Republik Indonesia tidak mudah. Sebagai nahkoda demokrasi kita banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama Pak, apa sih yang selama ini Bapak tanamkan atau katakan pada diri Bapak untuk tetap menjadi pribadi yang kokoh dan juga teguh dalam menjalankan tugas? Yang paling enak itu jadi diri sendiri, Mbak. Seperti apa jadi diri sendiri? Maksud saya begini, ini persepsi saya. Mbah Tejo, Mas Effendi Ghazali, Mbak Titi, Mas Rizal, Kang Maman bisa buat penilaian. Tapi saya merasa saya ini mudah bergaul, mudah berkomunikasi. Tapi tidak kemudian itu menggoyahkan prinsip yang saya pegang. Jadi kalau dalam konteks kepemiluan, yang saya pegang kan prinsip apa yang diatur di undang-undang. Itu aja. Tapi bagaimana kalau ada orang minta ini, minta itu, tinggal kalau kita komunikasikan. Ini norma kan yang bikin bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Ya sudahlah. Yang bikin norma kan partai-partai di DPR. Kalau minta ini, minta itu, nah kenapa dulu gak dibikin begitu? Saya ini hanya menjalankan ini. Tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan untuk mengatakan tidak, itu menjadi sesuatu yang penting. Supaya orang mau menerima tentang sikap kita sebagai pribadi maupun sikap sebagai lembaga. Yang kedua, bagi saya Mbak, hidup ya gini-gini aja. Karena pada dasarnya saya sudah pernah ngomong juga di Q&A sebelumnya. Kecenderungan orang itu dua menurut Eric Fromm ya. To be and to have. Pengen menjadi sesuatu dan pengen memiliki sesuatu. Nah kalau saya di hati, perasaan, pikiran saya sudah merasa cukup ya, udahlah jadi ketua KPU udah top misalkan. Makan saya sehari juga masih seperti di pondok dulu, sehari 2 kali, kadang-kadang kalau lebih dari itu malah sakit perut. Itu kan saya nggak pengen yang lain-lain, maksud saya pengen punya ini, pengen punya itu, dan seterusnya. Tidak ada obsesi dan ambisi. Ya biasa-biasa aja Mbak, jadi anggota KPU juga daftar, kemungkinan daftar itu ada 2. Lolos atau enggak kan, kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya biasa-biasa aja. Cita-cita yang belum tercapai dan ingin dicapai apa sih Pak? Masuk surga Mbak, belum pernah. Terus kemudian selanjutnya. Kenapa Mas Hasyim sangat terpesi pada doa Nabi Sulaiman bahwa kekuasaan harus direbut? Kekuasaan itu boleh direbut apa enggak sih? Nah sering orang tanya, kalau boleh ada dalilnya enggak? Sering kali orang tanya, ada dalilnya enggak? Pernah saya tanyakan pada guru saya dan dijawab, kekuasaan boleh direbut. Dan ada dalilnya di surat As-Sad ayat 35,
itu yang kemudian sering digunakan atau sering disebut oleh para ulama, itulah doa yang dibaca Nabi Sulaiman. Sehingga kekuasaannya kan macam-macam kan, kekuasaan ilmu, kekuasaan dalam arti politik, dan arti yang lain. Di surat As-Sod ayat 35 itu bunyinya kira-kira begini. Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi literally terjemahnya kan, ya Tuhan, ya Allah, ampuni hambamu ini. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Jadi ini dalil bahwa kekuasaan itu boleh direbut. Tapi yang orang sering lupa, kan harus diawali dengan Robbi Firli. Untuk meraih kekuasaan atau kalau mau menjabat atau menjadi penguasa, itu harus banyak istighfar dulu. Menyadari bahwa dirinya orang lemah, punya salah banyak, sering maksiat. Supaya nanti ketika memimpin itu ya relatif beban-beban keduniawiannya tentang pernah salah, pernah berbuat dosa itu ringan, melangkah memimpin nggak ada beban lagi. Baik, Pak Hashim terakhir, sekarang harapan dan juga pesan untuk masyarakat Indonesia jelang Pilpres 2024. Silakan Pak. Coblosan pemungutan suara untuk pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 untuk di Indonesia. Saya ingin mengajak pemilih di Indonesia untuk hadir memilih di TPS-TPS di mana para pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap. Pemilu ini bukan semata-mata tanggung jawab KPU, bahwa KPU diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan ya, tetapi pemilu ini menjadi tanggung jawab banyak pihak. Saya sangat menyarankan setelah nyoblos jangan pulang. Karena apa? Untuk tetap memastikan proses penghitungan suara dan seterusnya itu terpantau, dan kami bersikap terbuka, siapapun yang ada di situ bisa memvideo, bisa memotret proses pemungutan maupun penghitungan suara dari awal sampai akhir. Jadi di formulir-formulir plano yang dikasih catatan tally, ini sah untuk partai apa, untuk calon yang mana, semuanya kita buka. Semuanya boleh merekam, boleh memfoto, supaya jadi pembanding dan menjadi kontrol proses-proses pemungutan suara supaya kita transparan dan akuntabel. Baik, tepuk tangan. Sedikit saja. Sedikit cuma mau bilang, Pak Hashim itu kan tadi ditanya Mbah Tejo tentang kekuasaan itu harus direbut. Dan percaya itu dari cerita Nabi Sulaiman. Ya. Dan KPU itu adalah petugas demokrasi sebenarnya. Dia yang membuat demokrasi itu ketemu hakikatnya, yaitu forum berpikir, dan yang disebut di pembukaan undang-undang, tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa gak rebut itu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk bintang tamu kita, Pak Hashim Asyari. Terima kasih pemirsa, Anda juga sudah menyaksikan Q&A pada episode kali ini. Dan tak lupa untuk sarung gajah duduk warisan Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang juga mendukung terselenggaranya Q&A pada edisi kali ini. Semoga menginspirasi Anda, dan jangan lupa ya, ayo kita terlibat dalam demokrasi atau pesta demokrasi 2024 nanti. Tetap semangat selalu karena Q&A akan selalu hadir setiap hari Minggu, dan kita akan tunggu episode menarik lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Metro TV